Halo sahabat-sahabat semua, kita ketemu lagi di Norma Yunita Channel. Saya masih di rumah dan saya hari ini mau berkunjung ke rumah sahabat saya. Dia seorang bintang film dan film-filmnya banyak banget dulu. Pokoknya legend deh dia. Siapa dia? Ikutin yuk. Kita ikuti jalan ke rumahnya yuk. Yuk kita jalan. Guys, kita udah sampai di rumahnya sahabatku. Ya, itu rumahnya di belakang tuh. Bentar lagi kita temuin dia ya. Oke. Siapa dia? Kita lihat ya. Assalamualaikum. Ada orang kah di rumah? Halo. Assalamualaikum. Oh, di belakang. Jauh sekali. Ya ampun. Hai. How are you? Jauh sekali ini jalannya ke belakang. Enggak nyasar. Inilah teman-teman, sahabatku, Kakak Yesi Gusman. Iya, itu siapa nih? Teman-teman. Ini yang timnya aku yang buat nanti syutingnya. Oke. Pancasila loh, satu angkatan kamu tapi dia hukum. Oh ya? Oh ya ampun. Aku Pancasila angkatan aduh tahun berapa ya? Sampai lupa. Say hai dong. Hai. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya, Say. Iya dong, pasti. Sip. Ini timnya juga ada tim dia, tim membuat bikin vlog juga nih. Oke. Aduh, kalau pandemi cipika-cipiknya begini ya kita. Kamu kan nggak nyasar kan udah sering kesini. Enggak, kan ada Google Waze, ada segala macam. Bisa gampang. Bisa ya. Yuk ke sana yuk. Aduh, aku kangen banget. Aku juga. Nanti kamu makan sini ya. Aku udah siapin makanan buat kamu. Iya dong. Ya ampun. Buat sahabat aku. Aduh, aku udah lama lu gak kesini. Iya, waktu ulang tahun ya waktu itu ya. Waktu ulang tahun. Nah, Ini yuk. gimana nih? Ini kita ke situ yuk. Masih tapi suka berenang, Say? masih, cuman ini lagi mesinnya lagi dibetulin. Oh. Gitu. Mau duduk di mana? Ini aku udah siapin. Oh iya, situ aja, yang situ yang adem sana sebelah. Oh, oke. Aduh, enaknya duduk di sini. Udah disediain minum, guys. Udah lama saya nggak datang ketemu sama kakak Yesi. Ini kakak aku loh ini. Kakak Noy kan? Noy, aku biasa dipanggil Noy. Kakak Yesi ini manggil aku Noy biasanya. Kak Noy, sama Dewi Rawan juga kita pakai Kak Iya. Dia pakai aku Kak Esi. Iya. Padahal Jadi aku kita panggil apa dong? Aku biasanya Nggak apa-apa. kakak Yesi. Boleh. Yesi apa Jesi sih? sih. J? Mata kamu keren deh, abu-abu deh. Aku baru notice loh. Masa sih? Aku pakai softland sayang. Kalau nggak pakai softland nggak bisa lihat aku. Masa sih? Oh. Ya, kita minum dulu deh. Minum Haus dulu juga ya, nih sambil ya, nungguin aduh. kamu, aku udah kehausan. Udah hausan ya? Aduh. Tadi aku di jalan sempat kena macet. Jadi ada agak sedikit maaf ya, agak sedikit telat. Tapi cuma 5 menit sih telat. Tidak apa-apa. Kaget saya begitu datang langsung udah di-shoot. Padahal kirain mau basa-basi dulu. Langsung shoot ya udah. Mau surprise aja. Tadi dari depan ke belakang lorongnya jauh banget gitu, Bisa guys. aja. Nah, teman-teman semua nih, kita mau ngobrol-ngobrol sama Kakak Yesi. Pasti semua tahu kan? Yesi Gusman dulunya itu bintang film yang sangat ngetop banget. Masa? Yang bener jangan berlebihan lah Bu. Aduh, apaan tuh Bunda? Enggak. Terus sangat legend, terus terkenal banget dengan filmnya Romi dan Yuli, Gita Cinta dari SMA. Pokoknya Tunggu, kita bedanya berapa tahun sih? Aku tuh nganggap kamu tuh selalu kita sepantaran, nggak tuh kamu jauh lebih muda deh kayaknya. lebih muda. Berapa tahun ya? Aku tahun 65. Oh, 3 tahun sama adikku. Iya, 3 tahun. Kakak ini kakak lah Nah, kakak. soalnya kita satu grup di ACR. Kadang-kadang suka curhat. Ya. Nah itu aku masih tanya tuh. Nah, ngomong-ngomong curhat nih, sekarang aktivitasnya apa sih? Aku masih dosen, masih mengisi Aku seminar. nggak tahu kalau dirimu dosen. Taunya Masa cuma sih? apa Taunya ada film. taman bacaan anak-anak Oh, iya. kayak gitu-gitu. Nggak tahu kalau juga
Ngajar ya? Taman bacaan ya kan dulu ya kegiatan aku, terus aku kan sibuk di Badan Akreditasi Nasional, jadi banyak luar kota. Nah kalau sekarang menjadi dosen dan narasumber buat seminar-seminar berkaitan dengan pendidikan. Dosen, jadi muridnya murid-murid yang umuran berapa? Kalau dosen ya muridnya ada 19, 21, 20 sampai 23. Udah remaja-remaja semua ya? Remaja menjadi Udah dewasa. lama nggak jadi dosen? Udah berapa tahun? Mungkin hampir 10 tahun ya. Oh udah lama juga. Tapi sempat break di tengah gara-gara sering keluar kota. Nah, sekarang baru sejak 2 tahun terakhir ini baru aktif lagi. Emang yang diajar apa? Saya tuh dosen performing arts, tapi juga mengajar juga manajemen kayak gitu berkaitan dengan bisnis. Tapi saya lebih suka ya di performing arts. Jadi kan sesuai dengan bidang kita. Kan? Oh jadi masih ada kaitan dengan seni-seni juga dong ya? Oh gitu. Jadi aktivitasnya itu. Terus Kudegar juga buka taman bacaan banyak. Ya, gitu dulu itu sebelum masih? keluar kota terus rame. Nah, jadi kira-kira 15 tahun yang lalu kan hidup aku sibuk banget. Itu hampir jarang di Jakarta. Jadi bisa tuh satu hari pergi keluar kota, balik ke bandara ke Jakarta cuma tuker koper beda lagi. Aduh Pergi kayak lagi. gitu udah kayak musyo. Ya kayak penyanyi Kayak heboh ya. aku juga dulu kalau show tuh zaman-zaman masih rush banget. Itu bisa tuh pulang ke Jakarta terus cuma ngambil koper berangkat Kak Camelia Malik juga bilang gitu, tapi aku enggak, kalau aku seminar. Oh seminar. Jadi jadi bisa berkaitan dengan taman bacaan, bisa berkaitan dengan pendidikan secara umum. Jadi yang undang pemerintah daerah juga. Oke. Jadi sering kayak gitu. Jadi kalau pulang dari daerah tuh kan biasanya kalau dari daerah suka dikasih oleh-oleh tuh macam-macam kan. Jadi di meja makan aku tuh kalau kamu lihat waktu itu ya, di daerah ada tuh Mas. Penuh ya. Nah, jadi pernah beli. Dari Nusantara saya tuh kadang sampai bilang, ini aku dalam seminggu ini udah kemana aja gitu. Kalau udah ke 7 tempat, oleh-olehnya dari 7 tempat, gitu ya. Kadang-kadang lebih. Nah, tapi terus setelah itu kan lama-lama capek juga ya. Capek keluar kota gitu. Jadi akhirnya kira-kira sejak 3 tahun terakhir deh, aku tuh mulai istirahat. Pertama juga mamaku kan meninggal ya. Jadi aku istirahat, mulai lebih berada di Jakarta. Mulai melakukan pilihan-pilihan mana yang saya bisa terima kegiatan di luar kota, apalagi sekarang kan bisa online Zoom, lebih gampang banget. ya. Bisa kemana-mana. Aktivitas sekarang ini lagi apa? Lagi sibuk apa? Sekarang ini kan aku baru punya cucu. Oh yang benar. Iya, aku punya cucu pertama? Cucu pertama dari anak pertama, usia 1 tahun 3 bulan. Oh my god. The love of my life deh. Oh my god. So tiap hari. Oh my Yesi. Oma Osi dipanggilnya. Oma Osi. Enggak pakai Oma lagi, dan Osi kan Oma Yesi. Oma Yesi. Yo Osi. Terus gimana Osi seneng? Seneng banget. Sebenarnya cowok ya. Jadi anak aku juga 2 cowok kan 1 cewek. Nah, tapi ini lucu banget ya. Dia saya ngeliat pertumbuhannya dia dari mulai baru lahir. Kuning, berapa kali masuk rumah sakit sampai akhirnya jadi kuat. Rupanya dia kayak hobinya olahraga ya, sama dance dia kalau dengar musik sama olahraga tuh dia suka mengamati terus ngikutin. Sekarang udah bisa jalan. Oh seru banget ya. Seru. Sekarang jadi lebih perhatiannya ke cucu. Tapi kasihan. Oh kenapa? Pas dia lahir di masa pandemi kan. Oh iya. Jadi kalau anak aku dulu kan kita jalan-jalan ke kebun binatang. Sekarang kemana. di rumah terus. Cuma lihat ini aja pemandangan. Berenang bisa dia berenang. Berenang bisa ya. Bisa. Kolamnya harus dibersihin dong berarti. Ya, bukan tiap hari bersih ini, cuman ini lagi kan aku tadi bilang mesinnya tuh ada yang rusak spare partnya. Oh gitu. Nah, karena mesin ini udah agak yang model lama, itu nggak semudah itu nyarinya. Oh jadi harus diganti lagi. Nah tapi aku nggak mau ganti dong, kita harus pertahankan yang lama Ya. daur ulang. Iya. Sama ibu rumah tangga cari yang paling efisien dong. Bener nggak? Berarti kita single parent lah. Betul, kita tuh sama-sama single parent, jadi harus kerja keras. Dan harus pintar mengelola. Kan kamu, aku nanti mau nanya kamu hebat banget tuh. Terus apalagi cita-cita apalagi yang kira-kira lagi concern? Ya itu jadi aku ngurusin baby, terus aku menikmati masa-masa aku dengan teman-teman. Coba kan usia kita juga sekarang sudah sangat-sangat mau dibilang dikit apa banyak nih ya sekitar ya pokoknya udah waktunya lah menikmati hidup waktu. Biasanya iya kepinginnya gitu. Nah jadi anak-anak satu kan udah kawin, udah mandiri lah. Udah selesai sekolah semua sih, kecuali yang perempuan. Oh gitu. Jadi aku menikmati teman-teman aku. Kalau ada yang sakit, aku kunjungin. Bercerita kabar. Aku memang meniatkan mau menikmati. Kan kadang pada, ayo ikut lagi organisasi ini, ikut lagi tuh. Kayaknya aku udah deh, udah puluhan tahun itu keliling Indonesia. Udah capek ya. Cuman memang bukan sebagai seniman ya. Jadi mungkin nggak banyak orang tahu juga kalau aku tuh udah kemana-mana di Indonesia berkaitan dengan pendidikan. Jadi banyak kerjasama dengan bupati, gubernur, pejabat daerah. Udah keliling ya.
Banyak kalau aku sempat browsing about you ya di internet, banyak sekali penghargaan, semua hal-hal baik ya. Selama perjalanan keliling ke Indonesia berkaitan dengan pendidikan atau dengan dulu deh dunia film, ada nggak sesuatu hal yang lucu atau sesuatu hal yang menyedihkan kejadian yang pernah dialami? Kalau aku bersyukur banget ya Nay sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Setiap fase kehidupan aku tuh ada nikmatnya, ada sesuatu yang aku dapatkan. Ketika di film tentunya itu sesuatu yang juga beda, tidak pernah aku bayangkan. Jadi seorang Yesi yang pemalu, anaknya terprotektif oleh keluarga, tiba-tiba main film banget ya kayaknya ya. Tiba-tiba berhadapan dengan orang-orang film yang kita harus acting, ketemu ya penggemar yang hampir tiap begitu hari datang. Banyak Ya, yang ada yang berteriak, ada yang senggol-senggol, ada yang pegang-pegang, kaget biasa. Kaget, tapi ya akhirnya ternyata apa yang aku dapat pelajaran itu membuat aku jadi biasa. Jadi akhirnya lama-lama mental kita kuat juga ya. Jadi dilatih mentalnya melalui dunia entertainment. Jadi kalau sekarang ini ada orang kayak minta foto apa biasa kan udah kita biasa. maksudnya nggak apa-apa kita harus mau kan karena orang kan aduh capek ya foto-foto terus tapi ya kita udah terbiasa dari kecil. Coba terusin Kakak Yesi yang tadi gimana? Jadi kan tadi Noy tanya gimana apa namanya yang paling sedih berkesan atau apa. Ya setiap tahapan tuh punya memorinya. Tadi masa film udah ya. Terus ketika masa menjadi ibu juga aku enjoy banget raising children gitu ya. Gitu. Aku suka banget sama, kan ada orang suka sama animal kayak kucing, anjing. Kalau aku sama aku nggak bisa, kita nggak bisa bandingin. Tapi kalau aku sama animal biasa aja. Tapi kalau sama anak kecil tuh suka banget. Suka banget. Jadi pas banget ya dapet cucu sekarang. Cinta banget nih. Anak orang juga aku suka. Terus tahapan apa lagi tadi kan itu ya tadi tentang terus taman bacaan. Itu juga berapa tahun ya? Dari tahun 99 dia berapa tahun Nay? 99 20 tahun ya? 22 tahun. Iya, tapi yang aktifnya tuh 10 tahun pertama itu aku aktif banget sebelum aku masuk ke Badan Akreditasi. Kenapa kok bisa ide kepengen bikin taman bacaan waktu itu? Ya itu kan gara-gara Krismon, 98 Krismon, orang-orang lagi apa lagi demo-demo kan, ingat nggak kamu kebakaran semua toko-toko buku juga udah nggak berproduksi. Lagi situasinya lagi nggak nyaman lah ya. Nah aku lagi naik mobil di lampu merah daerah Kuningan itu jam 9 malam habis hujan rintik-rintik. Terus itu jam segitu tuh anak aku udah bikin PR, udah makan, udah tidur di balik selimut. Tiba-tiba ada yang di lampu merah ada yang ngetok jendela mobil aku. Seorang anak kecil umurnya kira-kira mungkin 9 tahunan ya, matanya gede banget di mukanya yang kurus. Dia lagi main musik, dia tuh minta uang. Aku tuh terpikir di otak aku loh, kemana ya ibunya ya? Kok jam 9 apa nggak bahaya ini gitu? Anak aku laki-laki aja udah di rumah. Nah saat itu aku tuh kayak dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah aku akan memalingkan wajah aku atau berbuat sesuatu? Nah dari situlah lahirnya apa yang bisa aku bikin ya, gitu, taman jadi bacaan. memang mencari tahu apa ya untuk anak-anak seperti mereka gitu ya. Karena gini, aku mikir kan semua tuh karena kita harus perlu education, pendidikan. Betul. Dan aku suka baca sejak kuliah di Amerika. Jadi bikin taman bacaan di daerah padat penduduk yang kurang cahaya, di mana anak-anak bisa menjadi dirinya bermain, membaca, belajar ya di satu tempat. Karena kadang-kadang di rumahnya mereka di perkampungan, motor di situ juga, kompor di situ juga, tidur juga di situ kan. Nggak, mau hiburannya apa? Nggak ada kali. Udah nggak kayak zaman kita suka tahu nggak di lapangan ada komedi putar. Iya. Kalau aku tanya mau bikin komedi putar ya, wah semua udah rumah di sini udah nggak ada. Nggak ada lagi tempatnya ya. Nah, jadi kalau tanya yang berkesan apa, semuanya berkesan. Tapi secara spiritual, taman bacaan itu banyak memberikan aku banyak sekali hal-hal pendekatan diri kita. Justru melalui anak-anak ini dan melalui pelosok-pelosok daerah, kampung-kampung yang jauh-jauh juga itu kita menjadi rasanya lebih dekat dengan pencipta kita. Gitu ya. Jadi karena itu ke masalah sosial, kemanusiaan ya. Jadi kita mendekatkan diri kepada. Jadi kita jadi memahami, mengenal Tuhan kita melalui kegiatan kita gitu loh. Iya betul. Betul juga ya. Dan teman juga tambah banyak. Teman tambah banyak, betul sekali. Nggak pernah ada kejadian yang misalnya, I mean everybody knows you di seluruh Indonesia, yang sampai tergila-gila atau something like that deh gitu, yang aneh-aneh gitu. Pernah nggak ada kejadian kayak gitu? Banyak sih. Banyak kejadian kayak gitu ya. Tapi saya selalu hargai semua dan aku nggak pernah merasa aku tuh gimana sih, nah aku biasa aja. Jadi soalnya ya sekarang cantik juga, cuma dulu lebih cantik
gitu. Terus aduh apa pemalu. Aku sering lihat filmnya. Jadi pasti ini banyak cowok-cowok yang suka gitu dulu. Oh, karanya ke situ. Iya, apa namanya? Ya semuanya kita syukuri tentunya ya. Cuman kan ya semua sebatas teman ya. Terima kasih. Dan aku juga minta maaf juga kalau pernah menyakiti hati-hati orang. Udah lama masa lalu itu ya. Iya, minta maaf, siapa tahu ada dosa-dosa kita ya. Tapi kalau sekarang tetap mau sendiri atau sudah? Ya kita nggak tahu mau tetap atau enggak ya. Sekarang sih dinikmati yang ada. Dinikmati yang ada. Tapi sekarang posisi masih sendiri seperti aku ya. Masih, kita masih teman Aku seperjuangan. masih seperti yang dulu sendiri. Tapi terus enak ya. loh teman-teman kalau kita ngobrol kebetulan sama orang yang dalam posisi yang sama tuh bisa lebih memahamin ya. Iya. Tapi siapa sih Curhatnya yang, keluar saya. Iya, tapi siapa sih yang mau ya sendiri siapa yang mau berpisah di tengah jalan? Iya. Kamu merencanakan nggak? Tidak. Dan siapa sih yang mau terus-terusan sendiri? Kita juga kepengen punya Nah, pasangan. Tapi itu kalau dia. Tuhan memberikan happy, kalau enggak ya jalanin aja. Iya. Betul nggak sih? Anak-anak kamu kan ada 3 ya? 2. Oh 2. Semua masih sama-sama apa udah nikah? Masih kuliah, dua-duanya masih sama aku. Oh jadinya. udah kuliah. Masih Semuanya kuliah? Kuliah, dua-duanya kuliah. Heeh. Kalau anak gimana? Saya. Anak aku kan satu udah nikah, Satu udah udah keluar, nikah, udah udah punya kerja. cucu. Satu lagi kuliah udah selesai dari Jepang waktu itu. Satu lagi SMA kelas 2 yang perempuan. Oke, gitu-gitu ya. Jadi Jadi ya hidup ini indah. hidup ini indah ya. Nggak pengen main film lagi kan? Jadi bunda misalnya tuh jadi apa? Pernah kemarin sama Mas Deddy Miswar film apa sih FTV ya? Oke. Oh, pernah bikin FTV juga? Iya 10 hari. Terus apa? Video.com ya kalau nggak salah diputarnya. Tapi kalau terus sering juga yang ditawarin buat stripping gitu. Aku kayaknya belum siap deh kalau yang untuk stripping itu. Ya karena dia kalau syuting kan tiap hari pulang pagi. Terus kalau katanya kalau filmnya bagus ratingnya sampai bisa tahunan ya. Iya. Aku ngebayangin, aku gimana sama cucu aku, anak-anak aku bangun pagi. Nah kan dulu aku ceritakan tadi pergi keluar kota untuk pendidikan. Itu aku jam 3 udah bangun, udah ke bandara, jam 5 take off, kayak gitu. Udah mengalami masa-masa harus bangun paginya jam 3 jam 4 ke bandara, bayangkan. Terus udah pergi kemana? Kalimantan, Sulawesi. Udah cukup kali ya masa-masa yang penuh dengan rush hour gitu karena tiap makanya hari. sekarang pengen nikmatin aja naik. Enjoy life Ngobrol ya. sama kamu, minum teh. Senang banyak teman-teman. Suka hangout sama siapa aja sih? Kan selain sama grup ACR kita, Kita ini satu grup nih di ACR. ACR itu artinya apa tuh? artis cilik remaja, Artis cilik remaja. Jadi dalamnya kita berdua ada di sana. Yang penyanyi. Ada Rano Karno, ya banyak Asri Ivo, Astri Ivo, Sherry Malinton, Sherry Malinton, Dina dan Mariana. lain-lain. Gitu. Nah, yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Terus aku ada grup lagi namanya senior. Nah, kalau senior kalau ini kan bukan muda-muda nggak muda juga ya. Tapi yang itu lebih tua lagi. Oh, ada yang lebih tua lagi? Iya, lebih senior dari kita. Jadi kalau di grup yang itu aku sama Rano sama Riko Tampati terus masuk yang junior. Oh gitu. Jadi kita malah koordinir Siapa acara-acara aja itu grupnya sih? Iya, Nenek Seperti- Alkarim, Oh, Widiawati, oke. Oh, ya, Mbak Wid. Leroy, Ilham Bintang, Deddy Miswar. Oke, senior semua ya. Oh, Ahmad wow. juga ya yang lebih senior dari kita lah. Tapi Baik-baik hanya di sih grup mereka. aja, suka Oh kumpul iya, juga. teman. Iya dong pasti, teman San Memang zaman Francisco. sekarang kita bikin grup tuh pasti grup A, B, C banyak banget. Selalu grup ini kumpul. Teman kuliah, tapi kan karena pandemi ini juga sekarang terstop ya 2 tahun ini, 1,5 tahun. Jadi selama pandemi ini cuma sama cucu aja atau? Enggak, beberapa kali sih. Cuman aku kan milih pertemuannya di tempat yang kayak di rumah. Oke. Ataupun kalau harus di luar juga tempat yang nggak rame. Iya, nggak rame. Ya. Enggak tempat yang mall-mall gitu enggak. Ngomong-ngomong udah divaksin kan? Udah. 2? Nah, yang kedua baru mau tanggal 28. Saya Aku sudah nunggu. 2 kali vaksin. Ya, kamu pasti awal-awal kamu ya. Sudah. saya nunggu datang yang kan Moderna kan aku ya pilih yang bisa yang untuk inilah untuk yang orang-orang yang sudah berusia. Yang ya begitulah. Susah dijelaskan. Aktivitas yang udah sesuai dengan usia kita lah gitu ya, yang bisa enjoy, bikin kita happy, dan kita menghindari yang stres-stres kan. Jadi cari yang happy-happy aja, yang bikin kita tetap mukanya tersenyum, tetap jadi cantik gitu. Seperti ini nih masih manis, cantik. Apalagi dong yang diceritain buat netizenku. Iya, buat aku gitu lagi tuh. sibuk nih sekarang persiapan untuk musyawarah besar. Iya. Organisasi kami yang baru berumur hampir 2 tahun ya. Musyawarah Ya, besar kedua organisasi tahun. apa?
Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Aduh, serius-serius semua aktivitasnya. Iya, banyak dokter, emang semuanya harus dokter ya. Iya. Dan profesor, kebetulan aku jadi ketua satu bidang organisasi. Gitu. Jadi ya kita lagi bersiap-siap. Ini kan anggotanya dari seluruh Indonesia. Luar biasa ya. Ketua satu tadi. Ketua satu. Ada ketua umumnya gitu ya. Ketum satu, namanya Pak Sukiman. Ada nggak sih ada goalsnya apa gitu? Ya goalsnya Ini kita sambil gatel-gatel nih ada nyamuk. ada autan. Iya. Ntar iklan lagi. Terus jadi apa goalsnya Ikatan Dokter PAUD Indonesia ini untuk kami sebagai akademisi ceritanya kita nggak akademisi itu kan sebenarnya orang yang belajar ilmu tapi ilmu ini kami harapkan tidak hanya sekedar di atas kertas maupun teori. Jangan melayang-layang di atas, kita harus turun ke bawah. Nah, kerja jadi nyata kita ya? ingin kerja nyata dan ingin membantu karena guru-guru PAUD itu kan banyak yang masih SMA juga kan. Oh, Kita ingin iya, oke. berbagi ilmu dengan bahasa yang bisa dipahamin. Jangan bahasa mereka. yang akademis sekali yang tidak bisa dipahamin. Oleh anak-anak. Oleh si PAUD. gurunya. Oh, si guru-guru ya. Karena Jadi yang guru-guru diajar ini- justru guru-gurunya ini. Iya, karena guru-gurunya ini kan akan memberikan ilmu kepada anak PAUD. Jadi pengembangan sumber daya. Seperti TOT dan pelatihan gitu ikut serta. Terus oke. juga mempelajari apa teknik-teknik baru yang dari dalam maupun luar negeri. Terus menggali juga yang dari dalam negeri ini aset bangsa kita berkaitan dengan pendidikan anak gimana. Tuh dengan Ki Karena Hajar Dewantara guru-guru dan pengajar lain-lain. PAUD-nya juga kadang-kadang ilmunya terbatas juga ya. Ya iya kan tadi aku bilang ada Iya. SMA dan mereka kan itu salary apa gaji kecil ya Kecil ya, honornya. sedih ya. Nah itu juga sebenarnya pengen kita perjuangkan. Oh, bisa juga diperjuangkan Kita gitu ya? ingin perjuangkan sampai saat ini Mudah-mudahan masih susah bisa ya. bergerak nih. Oh gitu. Iya. Tapi ini kan masih baru organisasinya. Ya itu saya justru bingung ya. Nah ya, kenapa budget begitu besar untuk ya oke perguruan tinggi itu penting. Tapi kenapa guru-guru PAUD yang justru menangani otak-otak anak umur 0 sampai 8 tahun di Iya. mana golden age itu kok malah kamu you don't believe it deh masih banyak tuh gajinya kayak 300.000 per bulan ada. Oh, nggak bisa hidup loh dengan 300.000. Ya, Kita transportnya 300.000 aja- sehari jalan aja Transportnya aja masih- udah berapa? Iya, Nah itu kasihan ya. minimal ya yang layak lah. Tapi nggak semua begitu. Cuman Mudah-mudahan itu masih pemerintah ada. bisa dengerin itu ya, bisa memberi perhatian lebih kepada Mudah-mudahan guru-guru PAUD. Jadi ya. maksudnya agak seimbang lah antara perguruan tinggi dengan yang PAUD ini. Iya, Ini dulu kesejahteraannya. karena anak-anak umur 0 sampai PAUD tuh untuk golongan PAUD tuh sampai berapa tahun? Kan kalau usianya secara menurut UNICEF 0 sampai 8 tahun. Sampai 8 tahun. Jadi sebenarnya sampai TK pun itu masih PAUD. Ya artinya itu anak dari 0 sampai 8 tahun itu yang dianggap masih PAUD itu kan masih blank. Harus dapat guru-guru yang pandai Yang supaya terbaik. halamannya bisa diisi sesuatu yang cantik, yang bagus buat Dan dia. bukan hanya itu, otak kita berkembang yang paling Betul. maksimal umur segitu. Kalau Iya. kita paling udah mandek ya. Nah, karena maksimal di umur situ harus diisi dengan sesuatu yang worth it, Stimulasi yang bagus, dan ritnya. di mana guru-gurunya menguasai semua ilmunya. Nah, kalau gurunya nggak disuntikin sama ilmu-ilmu atau diberi Hebat. apa kan susah dong. Kalau organisasinya berhasil mengangkat guru-guru PAUD menjadi berkualitas, mengangkat salary-nya, luar biasa kayaknya. Ya. Iya, ini nih yang salary itu ya kita sih terus terang ya ampun kenapa masih segitu gimana ya dia ngajarnya. Ya kan? Sedih, tapi harus diusahain ya. Harus diusahain. Ya mesti ini kayak menurut saya swasta mesti involve kayak dengan corporate social responsibility di daerah situ misalnya ada pabrik apa dia semua mendukung PAUD itu. Luar biasa nih. Ibunda Yesi Gusman. Aku salut ya kegiatannya banyak hal yang bukan hanya dunia seni aja tapi sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat, sosial, terus meningkatkan kecerdasan masyarakat. Hal-hal yang serius loh itu di masyarakat yang berdampak serius ke mereka. Kita ngomongnya serius amat sih. Sebetulnya enggak nih Enggak, sama ya. dia kita aku aja tadi kan bilang tadi terkagum-kagum dengan matanya abu-abu yang selalu cantik. Nanti aku mau nanya tentang kegiatan kamu dengan country-nya. Boleh, ayo. Tapi Ngomong-ngomong, kenapa jadi rocker sekarang? ini kalau cuma rocker tangannya aja nggak apa-apa lah. Yang lainnya kan biasa aja gitu. By the way, hobinya apa nih hobi? Hobi aku tentu traveling sekarang ini. Kalau dulu baca buku suka ya. Kan lagi pandemi, traveling gimana Iya. caranya? Nah, karena itu ditahan dulu. Tapi sekarang ini misalnya kayak perjalanan darat gitu loh. Iya. Aku paling suka tuh perjalanan darat, bisa melipir, makan apa di warung, Lebih enak di gitu pinggir ya? sawah. Iya. Lebih fun ya? Oh, kapal terbang? Suka ke bandaranya sawah juga aja, nih? bro.
Ya suka Aku juga suka ke sawah loh Iya. ya. ampun. Kayaknya kalau berjalan menyusuri apa namanya tuh di galangan ya, pematang sawah. pematang sawah itu kayaknya kayak happy gitu ngeliatin alam luas gitu. Asal jangan jatuh ya. Iya. Kalau becek kita bahaya juga tuh. Jadi itu hobi. Terus ada keong-keong kadang-kadang ya. Iya, ada ini hobi Aku lain. pernah di pematang sawah naik motor sempit. Oh wow. Digonceng. Oh dibonceng. Mau menuju satu kampung itu Oke. harus lewat pematang sawah Jatuh itu. Enggak sih, cuman almost. Kan kecil itu jalan Iya, loh. makanya deg-degan ya. Terus aku lihat keong-keong. terus Yang berani yang nyetirin itu. Dia udah biasa kan. Oh, udah Gojek. biasa. Oh, gitu. Gojek. Oh, Gojek. Apa sih namanya? Iya. Gojek kan kalau di kampung itu juga Gojek sama iya, kan? Iya. Oh gitu, ya ampun. Oke, apalagi ya? Aku bingung mau nanya apalagi sama Bunda Yesi ini. Apa aja nih pokoknya aku siapin waktu buat Kak Noy. Yang kita sudah lama janjian, cuman baru hari ini Allah kasih kesempatan. Nggak apa-apa, tapi tadi ngobrol udah banyak yang bermanfaat banget buat masyarakat. Masyarakat juga pasti, netizen pasti tahu sekarang sosok Bunda Yesi itu bagaimana, apa aktivitasnya. Pasti semakin sayang dan cinta ya. Dan nostalgia buat teman-teman semua yang dulu penggemar dan fansnya Kakak Yesi. Aku juga mau bilang aku nih kagum loh sama Kak Noy ini. Thank Dia you. punya YouTube sekarang. Dia Kan pokoknya sama kita. maksudnya tuh aku tuh tetap aja kagum sama kamu gitu ya. Aku Iya. lihat YouTube kamu juga. Banyak deh, tapi nanti aku Iya, juga bikin iya. aku juga bikin konten sama dia. Nanti aku tanya pasti konten aku. Boleh. Ya udah, aku senang banget nih hari ini bisa ngobrol-ngobrol. Nanti kalau kapan-kapan aku ada lagi kepengen ngobrol-ngobrol yang lain, aku kesini lagi ya. Anytime. Anytime ya. Dan aku hari ini udah masakin juga buat kamu Aduh, nih. alhamdulillah. Aku nggak masak, Dan. Beli. Ada gado-gado, Oke. PLN yang terkenal, ada sate ayam, lampu Oke. merah, ada soto Betawi. Bikin, ada yang bikin. Enggak, semua Beli. order. Nah itu kelebihannya pandemi sekarang kan apapun yang kita mau ya bisa telepon kan. Nanti kita lihat ya nanti makanannya apa aja. Tapi sekarang belum dikeluarin dulu. Nanti aja, nanti kita syuting apa aja sih makan siang kita hari ini ya. Boleh. Oke. Pesan-pesan buat para netizen dong, apa? Para penggemarnya Yesi Gusman. Terima kasih. Ini aku udah diundang ke YouTube-nya Mbak Norma Yunita. Di Instagram aku juga banyak kan nanyain dia. Oh, gitu? Norma Yunita tuh kemana? Itu Iya. udah lama sekali nggak ini Bu. Norma Yunita tuh awet Nanti muda. kita muncul. Dan lain-lain. Jadi saya ngucapin terima kasih dan salam sehat buat semua. Walaupun pandemi tetap semangat terus berkarya. Iya, oke. Say hi. Hai, bye-bye.